Berawal dari seorang samurai legendaris bernama Manji yang melakukan pembasmian kepada polisi korup yang bersarang di dalam pemerintahan Shogun. Dalam tugasnya, Manji menjemput adiknya yang bernama Machi. Ia terlihat mengalami depresi dan trauma yang sangat mendalam. Saking depresinya, Machi menyebut kalau tai kebo yang ia pegang adalah aram-aram isi daging ayam. Manji lalu membawa Machi ke sungai untuk cuci tangan. Di sana, Manji dijumpai oleh seorang nenek-nenek bernama Yobikuni yang mengaku abadi dan berumur 800 tahun. Nenek itu menyindir tentang dosa Manji, yang mana Manji ini baru saja membunuh atasannya dan 7 polisi korup. Salah satu polisi yang Manji bunuh adalah suami Machi. Itulah mengapa Machi mengalami kegilaan karena Manji membunuh suaminya tepat di hadapannya. Sebelumnya, sebenarnya Manji ingin melakukan seppuku atau bunuh diri ala samurai. Namun, ia mengurungkan keinginannya guna menjaga Machi. Manji kemudian mengejar Machi yang berlari ke seberang sungai. Begitu Manji melewati jembatan, ia menemukan Machi disandra oleh ratusan ronin yang dipimpin oleh seorang samurai bernama Shido. Kedatangan Shido ke sini tentu saja untuk membunuh Manji yang kini menjadi buronan. Manji lalu memerintahkan Shido untuk membebaskan Machi. Shido pun menurutinya, namun saat Machi berlari ke arah Manji, Shido malah mengakhiri Machi. Hal itu pun membuat Manji marah. Ia mengelus 2 pedang katanyanya dan mulai membasmi para ronin yang ada di depannya. Di dalam pertempurannya, pergelangan tangan Manji putus, tapi itu tidak membuat Manji putus semangat. Ia mengayunkan pedangnya ke sana kemari sampai akhirnya tersisalah 1 ronin yaitu Shido. Manji dan Shido kemudian berduel. Dalam perduelan yang sangat sengit itu, Manji akhirnya berhasil membunuh Shido. Namun, meskipun begitu, Manji menerima banyak luka tebasan dan tusukan yang memungkinkan Manji akan meninggal dalam hitungan menit saja. Saat Manji tergeletak sambil menikmati rasa sakitnya, ia dihampiri oleh nenek Yobikuni. Manji meminta si nenek untuk mengakhiri hidupnya. Namun, bukannya mengabulkan permintaan Manji, si nenek malah menanamkan cacing darah suci ke dalam tubuh Manji, di mana cacing itulah yang akan membuat Manji memiliki item immortal dan rawa rontek. Semua lukanya akan sembuh dan hidup abadi seperti nenek Yobikuni. Scene berpindah ke 50 tahun kemudian, di mana kita diperlihatkan sebuah sekolah samurai dojo yang dikelola oleh Tuan Asano. Asano memiliki seorang putri bernama Rin yang sangat menggemari bela diri dojo. Malam harinya saat Asano, Toki, dan Rin sedang mukbang oseng kemangi, mereka tiba-tiba mendengar suara gaduh di luar rumah. Asano pun langsung pergi keluar dan mendapati sekelompok samurai lain sudah ada di halaman rumahnya. Kelompok itu dipimpin oleh seorang samurai handal bernama Anotsu Kagehisa. Ia mengungkapkan bahwa kelompoknya adalah bagian dari klan Ito-ryu, sebuah klan yang tidak peduli dengan sekolah, disiplin, atau jenis senjata. Tujuan Ito-ryu adalah untuk menang. Asano tentu saja mengenali klan Ito-ryu sebagai klan yang arogan karena mereka sudah menghancurkan sekolah samurai di seluruh wilayah Edo. Anotsu lalu mengatakan kalau semua murid Asano sudah ia bunuh dan meminta Asano untuk bergabung ke dalam klannya. Karena merasa tidak dihormati, Asano pun menolak dan mencoba menyerang Anotsu. Tapi sayangnya Asano dengan mudah dibunuh oleh Anotsu. Gak cuma itu, Anotsu juga menyuruh anak buahnya untuk menculik Toki, sedangkan Rin dibiarkan begitu saja karena ia masih kecil. Keesokan harinya, Rin berdoa untuk kematian ayahnya. Ia juga berlatih sendirian guna membangun keterampilan pedangnya. Namun di saat itu juga, Rin didekati oleh nenek Yobikuni yang menanyakan tentang rencana Rin setelah kematian ayahnya dan kepergian ibunya. Rin lalu mengatakan, aku akan mencari ibuku dan membunuh semua anggota klan yang telah menghancurkan keluargaku, Nek.
Mendengar hal itu, si nenek pun menyarankan Rin untuk menyewa pengawal atau Ronin yang tidak bisa mati, siapa lagi kalau bukan Manji. Rin kemudian pergi ke pedesaan Edo untuk menemukan pria yang dimaksud oleh nenek Yobikuni. Setelah bertanya-tanya kepada penduduk setempat, sampailah Rin di sebuah gubuk antah berantah. Di sana Rin bertemu Manji yang sedang memotong kayu bakar. Begitu Manji menengok, ia langsung terkejut karena Rin ini sangat mirip dengan adiknya, yaitu Kimochi Machi. Rin lalu mohon kepada Manji untuk membalaskan dendam ayahnya. Ia juga memberitahu Manji kalau dirinya mendapatkan info tentang keabadian Manji dari nenek Yobikuni. Tapi karena mengetahui permasalahan Rin bukan urusannya, Manji pun menolak untuk membantu Rin dan akan mengantarkan Rin pulang ke desanya. Malam harinya saat Rin berjalan melintasi jembatan, ia tak sengaja bertemu dengan Kuproi Sabato, salah satu anggota klan Itoryu yang mendekap Rin saat ibunya diculik. Sabato kemudian dengan sengaja menunjukkan kelapa ibu Rin yang terpasang di punuk baju zirahnya. Hal itu tentu saja membuat Rin naik pitam dan mencoba menyerang Sabato menggunakan puluhan shiruken. Akan tapi Sabato dengan mudah menangkisnya. Di waktu yang sama, datanglah Manji. Manji kemudian bertarung melawan Sabato. Dan akhirnya, Sabato tewas di tangan Manji. Dari sini, Rin percaya kalau Manji adalah samurai yang abadi. Keesokan harinya, Anotsu dikunjungi oleh salah satu dewan pemerintah Shogun yang bernama Lord Habaki. Habaki memberitahu Anotsu bahwa pemerintah Shogun sedang membuat sekolah samurai. Alasan Habaki datang ke sini yaitu karena ia ingin Anotsu dan anak buahnya menjadi pelatih di sekolah tersebut. Anotsu tentu saja menerimanya namun dengan satu syarat, yaitu sekolah yang pemerintah bangun harus menggunakan nama klan Itoryu dan menjadikan Anotsu sebagai kepala sekolahnya. Setelah Lord Habiki pergi, Anotsu dihampiri oleh anak buahnya yang bernama Magatsu. Ia melapor kalau Sabato ditemukan tewas di wilayah rumah Asano. Anotsu pun mencurigai kalau Rinlah yang membunuh Sabato. Namun salah satu anak buahnya membantah karena Rin tidak mungkin bisa membunuh Sabato yang merupakan salah satu samurai terbaik di klan Itoryu. Di hari berikutnya, Rin disuruh Manji untuk mengasah semua pedangnya di rumah pengasah. Di sana, Rin menemukan pedang milik ayahnya yang sebelumnya diambil oleh salah satu anggota Itoryu. Orang yang mengambil pedang itu ternyata Magatsu. Rin pun segera menemui Manji dan memberitahunya kalau salah satu anggota Ryu bernama Magatsu ada di sekitar desa. Malam harinya, Manji pun menemui Magatsu untuk membalaskan dendam Rin. Melihat Magatsu tak berdaya, Manji pun membiarkan Magatsu tetap hidup sehingga ia bisa kembali ke atasannya. Ketika Magatsu dirawat di hadapan Anotsu, ia memberitahu Anotsu bahwa Rin memiliki pengawal samurai bernama Manji. Magatsu menyebutkan kalau Manji bukanlah manusia karena ia bisa hidup dari kematian. Di sisi lain, Manji mengajak Rin medang di warung Pak Bagong. Saat Manji sedang duduk, ia didatangi seorang biksu yang tahu semua tentang Manji dan Rin. Biksu itu lalu membuka ceting di kepalanya dan mengaku sebagai anggota klan Itoryu bernama Shizuma Ieku. Shizuma rupa-rupanya ingin mengajak Manji bersatu untuk membunuh Anotsu. Namun Manji menolak karena ia tidak mudah percaya dengan orang asing. Saat Manji menyuruh Shizuma pergi, Shizuma secara tiba-tiba menyerang Manji dan terjadilah pertarungan. Manji akhirnya berhasil membunuh Shizuma, akan tapi gak lama kemudian Shizuma bangkit kembali. Shizuma lalu mengungkapkan kalau dirinya sama seperti Manji, yaitu diberi cacing darah cuci oleh nenek Yobikuni. Ia mengaku telah hidup 200 tahun dan sudah menyaksikan orang terdekatnya mati dimakan usia.
Setelah Shizuma pergi, Manji tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. Ternyata Shizuma telah mengoleskan pedangnya dengan sesuatu yang membuat cacing darah di tubuh Manji melemah. Rin lalu pergi untuk mencari seorang mantri. Namun tiba-tiba Shizuma kembali muncul dan menculik Rin. Shizuma kemudian membawa Rin ke sebuah gubuk di mana ia akan membunuh Rin. Namun sebelum itu terjadi, Manji datang. Manji dan Shizuma lalu melakukan pertarungan kedua dan terlihat imbang karena sama-sama abadi. Di tengah pertarungan, Shizuma menaburi cairan ke mata pedangnya. Cairan itu ternyata racun cacing darah yang Shizuma temukan di Tibet. Dengan racun ini, maka cacing darah di dalam tubuh mereka akan mati, begitu pula dengan inangnya. Shizuma lalu kembali menyerang Manji dengan pedang tersebut. Tapi Manji berhasil merebut pedangnya dan langsung mengakhiri Shizuma tanpa perlawanan. Hal itu pun membuat Manji sedikit heran kenapa Shizuma tidak menghindar. Shizuma lalu mengatakan, aku sengaja tidak menghindar, karena aku sudah lelah hidup abadi. Shizuma akhirnya meninggal di tangan Manji. Keesokan harinya, penduduk di pedesaan Edo menemukan 3 mayat yang diketahui anggota klan Itoryu. Sementara itu, Anotsu dikunjungi kembali oleh Lord Habiki yang beritahu bahwa para dewan setuju dengan permintaan Anotsu. Setelah syarat disetujui, Anotsu memberitahu tangan kanannya yang bernama Abayama kalau dirinya akan pergi ke Gunung Takau guna menemui pemilik dojo pemerintah yang menunjui pergantian nama klan menjadi Itoryu. Di saat itu juga, Anotsu mendapatkan laporan kalau 3 anggota terbaiknya tewas di pedesaan. Mendengar hal itu, Anotsu pun menjadi was-was. Ia menyuruh anak buahnya agar tidak sendirian saat keluar. Malam harinya, Anotsu pergi ke tempat hiburan malam. Ia menemui seorang asasin wanita bernama Makie untuk menghabisi orang yang telah membunuh anak buahnya. Di hari berikutnya, saat Manji dan Rin baru saja keluar dari warung, mereka bertemu dengan Makie yang menyamar menjadi pemain kentrung. Makie meminta Manji untuk pergi ke gang sepi. Begitu sampai di gang sepi, Makie langsung mengeluarkan tongkat berbilah, kemudian mengungkapkan kalau ia akan membunuh Manji karena telah mengalahkan 13 anggota Itoryu dalam waktu sehari. Manji pun terkejut mendengarnya, karena ia hanya membunuh 1 anggota Itoryu saja, yaitu Sabato. Belum sempat menjelaskan, Makie tiba-tiba menyerang Manji dan terjadilah pertarungan. Mencari-cari Makie sambil bersandar di pinggir rumah, tiba-tiba ia ditusuk oleh Makie melalui dinding. Dalam keadaan seperti ini, Makie terus menyerang Manji sampai membuatnya tak berdaya. Tapi saat Makie hendak mengakhiri Manji, ia merasa sedih karena sebenarnya Makie ingin sekali berhenti membunuh, namun ia masih memiliki hutang kepada Anotsu. Rin lalu datang dan mencoba menghalangi Makie. Melihat Rin penuh dengan penderitaan, Makie pun memilih untuk membiarkan Rin hidup dan meminta Manji untuk menjaga Rin. Setelah meninggalkan Manji, Makie melapor kepada Anotsu bahwa dia tidak dapat membunuh Manji. Makie pun meninggalkan seikat rambutnya sebagai penebusan dosa kepada Anotsu. Keesokan harinya, saat Rin pergi ke pasar, ia tak sengaja melihat anggota klan Itoryu yang sedang berkeliling. Namun anggota itu tiba-tiba dibunuh oleh seorang samurai bernama Shira dari klan Mugai Ryu. Shira lalu bertemu dengan Manji yang mengetahui bahwa Shira lah yang selama ini membasmi para anggota klan Itoryu selain dirinya. Shira kemudian membawa Manji dan Rin ke hadapan 2 anggota klannya yang bernama Giichi dan Hyakurin. Ketiganya menawarkan Rin dan Manji bergabung dalam melawan klan Itoryu dan beralasan kalau klan Itoryu adalah ancaman bagi klan Mugai Ryu.
Hyakurin lalu memberitahu Manji kalau salah satu anggotanya berhasil menyusup ke dalam klan Itoryu, di mana menurut informasi, Anotsu akan melakukan perjalanan ke Gunung Takao nanti besok dan ia berencana untuk menyerang Anotsu di tengah jalan. Singkat cerita, keesokan harinya, Manji, Rin, dan Shira mencegat pria asing yang berpakaian seperti Anotsu. Namun saat diserang, ternyata itu bukan Anotsu, melainkan seorang wanita yang dijadikan umpan oleh Anotsu. Ketiganya lalu diserang oleh beberapa anggota klan Itoryu. Namun anggota itu berhasil dikalahkan oleh Shira dan Manji. Setelah berhasil mengalahkannya, Shira malah melakukan tindakan tembelek dengan memerkosa wanita tersebut. Rin yang tak tega pun mencoba menghentikan Shira, namun Shira malah memberontak dan akan membunuh Rin. Untung saja Manji datang dan langsung menugel tangan Shira. Di malam harinya, Manji memarahi Rin karena sering berbuat tindakan spontan seperti mencegat Shira tadi siang. Manji mengungkapkan kalau dirinya tidak ingin kehilangan Rin seperti kehilangan adiknya. Di hari berikutnya, saat Manji pergi ke pasar untuk membeli growol, ia tak sengaja bertemu dengan Giichi dan Hyakurin yang bertanya tentang keberadaan Shira. Manji pun menyampaikan kalau kemarin dirinya menugel tangan Shira saat ia ingin membunuh Rin. Manji juga menyimpulkan bahwa mereka sebenarnya adalah klan pembunuh bayaran milik pemerintah Shogun dan berencana menghancurkan Itoryu untuk melakukan kejahatan senjata dan membasmi mereka semua sebelum Rin membalas dendam. Ketika Manji kembali ke gubuknya, ia mendapati kalau Rin tidak ada dan menemukan sebuah surat yang dibuat oleh Rin. Surat itu berisi pernyataan Rin yang ingin membalaskan dendamnya ke Anotsu tanpa bantuan dari Manji. Mengetahui hal itu, Manji pun pergi mengejar Rin sebelum dia bertemu dengan Anotsu. Sementara itu di tempat lain, Anotsu akhirnya sampai di dojo samurai milik pemerintah. Ia bertemu dengan pemiliknya bernama Lord Ibane yang menerima persyaratan untuk bergabung dengan Itoryu. Namun, Ibane dengan anehnya menyangkal persyaratan Anotsu dan malah mengusirnya dari dojo. Saat Anotsu keluar dari dojo, tiba-tiba ia dikelilingi oleh para samurai dojo dan dari sinilah Anotsu menyadari bahwa dia telah dibohongi oleh Lord Habiki. Anotsu pun terpaksa mengeluarkan keahliannya untuk melawan para samurai tersebut. Sedangkan Lord Ibane bunuh diri dalam ritual seppuku. Sementara itu, di dalam perjamuan klan Itoryu, Lord Habiki sengaja meracuni para anggota klan dengan racun tikus. Setelah itu, Habiki dan Giichi melanjutkannya dengan membasmi orang-orang yang diracuni tersebut, sehingga anggota klan Itoryu hanya tersisa satu saja, yaitu Anotsu. Saat Anotsu melarikan diri, dia berpapasan dengan Rin. Di sini Rin ingin bertarung, tetapi Anotsu menolak karena sedang berurusan dengan pemerintah. Di waktu yang sama, ratusan samurai pemerintah datang. Sementara itu, Manji yang masih mengejar Rin dihadang oleh 3 samurai. Ketiganya menyerang Manji sampai membuat tangannya putus. Akan tetapi, Manji yang sudah membeli immortal berhasil mengalahkan mereka dan menyambung kembali tangannya. Pelarian Anotsu dan Rin akhirnya terhenti oleh pasukan Lord Habiki yang jumlahnya ratusan. Habiki kemudian menyuruh pasukannya untuk menyerang Anotsu, tapi Rin menghentikannya dan menyebut Habiki pengecut. Ketika Rin hendak diserang, tiba-tiba Manji datang. Ia mendekati Rin dan bertanya siapa yang harus aku bunuh. Rin pun menjawab. Manji pun langsung menyerang pasukan Habiki, begitu pula dengan Anotsu. Dalam
pertempuran yang sangat kacau, Makie tiba-tiba datang membantu Anotsu, sedang Lord Habiki mengamati pertempuran mereka sambil memakan lontong. Ketika pasukan Habiki hampir habis, Shira muncul lalu menculik Rin. Manji pun mengejarnya, sedangkan Anotsu diincar oleh pasukan bersenjata api. Untungnya, Makie melindungi Anotsu dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menghabisi pasukan bersenjata sebelum akhirnya ia meninggal. Melihat Makie meninggal, Anotsu pun marah. Ia menghampiri Habiki yang menyebut kalau pemerintah Shogun tidak akan tunduk kepada siapapun. Anotsu dan Habiki kemudian bertarung, sedangkan Manji bertemu dengan Shira yang telah menyandra Rin. Shira lalu minta Manji untuk menjatuhkan semua senjatanya yang membuat Manji teringat masa sebelum Manji dibunuh. Manji kemudian menggunakan Shuriken milik Rin untuk membebaskan Rin. Setelah Rin terlepas dari ikatannya, Manji bertarung melawan Shira sampai akhirnya ia berhasil mengakhiri Shira dengan menjatuhkannya ke air terjun. Sementara itu, Anotsu akhirnya berhasil menjatuhkan Habiki dengan menebas tubuhnya. Setelah mengalahkan Habiki, Anotsu bertemu Manji dan Rin dan berterima kasih atas bantuannya untuk tetap hidup. Namun, Manji mengatakan bahwa Anotsu tidak akan pergi secara hidup-hidup. Manji dan Anotsu kemudian bertarung. Di tengah pertarungan, cacing darah milik Manji mulai melemah karena terlalu banyak mendapatkan luka. Namun, meski begitu, Manji akhirnya berhasil mengalahkan Anotsu. Ia lalu menyuruh Rin untuk menghabisinya atas kematian keluarganya. Tapi, sayangnya Rin tidak berani untuk melakukannya. Sampai akhirnya ketika Anotsu menusuk tubuh Manji, Rin langsung marah dan menusuk balik Anotsu sampai membuatnya meninggal. Manji kemudian pingsan dan dinyatakan telah meninggal. Namun, saat Rin menangis sambil memanggil Manji sebagai kakaknya, Manji langsung bangun dan film pun berakhir.